Bismillah. Baik, ikhwatu fillah, untuk pelajaran selanjutnya juga kita membahas atau melanjutkan yang sebelum-sebelumnya mengenai istighfar ya. Walaupun sebenarnya di pelajaran akhlak juga ada nanti bahasan tentang istighfar ya. Cuman beda bagaimana maksud penulisnya ya, beda. Sehingga tentunya ini bahasan yang tersendiri gitu ya. Antara istighfar dengan apa? Taubat ya. Karenanya lah kita senantiasa terus mengkaji. Kalau kemarin tentang bagaimana istighfar yang fungsi-fungsinya sudah disebutkan, kemudian juga istighfar menjadikan hidup indah dan menyenangkan. Dikatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Dan beristighfarlah kepada Tuhan kalian serta bertaubatlah kepadanya, niscaya Ia akan memanjangkan kehidupanmu dalam kehidupan yang baik, indah sampai waktu yang ditentukan atau ajal. Surah Hud ayat 3. Jadi kunci keberkahan, kunci rezeki, kunci panjangnya umur itu ya, itu apa? Istighfar ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama tafsir ya. Di mana istighfar dalam ayat ini kehidupan yang indah yang dimaksud. Yang pertama, Allah limpahkan manfaat-manfaat yang banyak dalam kehidupannya tuh ya. Bisa mendapatkan manfaat-manfaat ya. Yang kemarin juga manfaat yang sudah disebutkan, bisa juga mendapatkan manfaat yang lain, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dengan kita juga membaca istighfar. Kedua, Allah lapangkan rezeki ya. Karena tentu orang yang hidupnya indah ya dilapangkan juga rezekinya ya. Ya tak mesti hanya dengan jumlahnya ya. Tapi bagaimana rezeki itu yang membuat kita itu senantiasa bertambah dan bertambah kebaikan. Itu yang paling pentingnya ya. Yang ketiga, Allah jadikan hidupnya penuh dengan kenikmatan ya. Nikmat ya. Merasakan nikmat Allah itu luar biasa ya. Ndak seueur itunya hirup tanya jalmi itunya tengah rasa nikmat itunya ngerasa we disiksa we gitunya hirup teh gitu. Ngerasa kasiksa, ngerasa liur, ngerasa menderita eta. Kami sering istighfar, nah itu kita itu bisa merasa nikmat hidup itu ya, luar biasa. Menyenangkan tuh ya gitu. Makanya gitu ya. Judulnya ya. Terus yang keempat, Allah berikan kepadanya taufik untuk bersikap qanaah, menerima keadaannya dengan bersifat ridho ya. Dan tidak bersedih terhadap hal-hal yang tidak dimilikinya. Ya. Jadi qanaah, kemudian juga ridho serta tidak bersedih ketika tidak dapat ya. Inilah yang akan menjadi sifat orang yang senantiasa beristighfar ya. Dia qanaah, merasa cukup tuh ya gitu. Apa dikasih sedikit gitu ya. Mengeluh gitu ya. Cukup kunaon gitunya gitu. Gitunya. Dikasih banyak malah tidak merasa cukup juga gitu ya. Nah, itu. Ya. Maka orang yang beristighfar qanaah, dia punya sifat ridho. Ya. Yang kelima, Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang beristighfar, orang yang beriman secara keseluruhan
seperti binasanya umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang senantiasa beristighfar ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membinasakan mereka sedangkan mereka senantiasa apa? Meminta ampun kepada Allah. Terus juga yang keenam, Allah berikan taufik kepadanya untuk selalu menghadapkan hati dan tawakalnya kepada Allah semata, tidak bergantung kepada makhluk. Itulah perkataan Sahal bin Abdillah. Ini tafsir dari Al-Qurtubiyah 1-6 ini. Jadi kita itu akan dikatakan atau tentunya juga akan benar-benar menurut Al-Quran ya, dikatakan oleh Al-Quran, yakni mendapatkan taufik ya, ketetapan hati. Itu taufik itu ya, ketetapan hati, jiwa ya, untuk melakukan sebuah perbuatan, dan juga bagaimana untuk mempergunakan yang namanya hidayah ya. Jelma cenah tos tentang hidayah cenah. Tapi tidak sampai ke taufik ya. Tidak sampai dia mempergunakan hidayah itu ya gitu. Sok ada Al-Qur'an da teu dibaca gitu ya. Ya ilmu-ilmu da teu dipake sok. Gitu ya. Terbengkalai gitu ya. Atau dia dikatakan belum mendapatkan taufik, ya berarti dia belum dapat juga hidayahnya gitu ya. Lain nungguan hidayah gitu ya. Sanes gitu ya. Hidayah mah bukan sesuatu yang harus ditunggu-tunggu ya gitu. Nah gitu. Yang ketujuh, yakni Allah berikan kepadanya kenikmatan hidup, keamanan, taufik untuk bersyukur atau ridho terhadap kemudahan yang didapatkan serta sabar atas musibah. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Makanya bagaimana nikmatnya itu adalah diantaranya mendapatkan pendamping yang solihah katanya. Terus saya Pak, yang belum nih. Nah itu kan pendamping itu adalah nikmat ya, yang akan mendukung dan mengokohkan dia dalam menjalankan ketaatan itu ya. Dalam ayat tersebut juga Allah sebutkan kenikmatan hidup itu sebagai mataan hasanan. Maka hadis Nabi menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah mata ya, kenikmatan atau keindahan, dan sebaik-baiknya adalah diantaranya istri yang solihah ya gitu. Tentu kalau mau dapat jodohnya itu perbanyaklah istighfar ya. Istighfar ya tuh ya, istighfar kayak ya jawaban kayaknya pasti jelas tuh. Istighfar, takwa, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar keinginannya tercapai. Segitu dulu apa yang dijelaskan tentang istighfar. Barakallahu fikum wa afu minkum. Insyaallah hari Senin kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah benar. Rabbana atina dan karamah wa ilana rusda. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.